Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigade Mahendra Dharmalaksana dengan NIM 185221066 dari Program Studi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai judul proposal saya, yakni perancangan sistem monitoring tingkat kecemasan pada pasien dengan gangguan kesehatan mental menggunakan sistem biofeedback. Untuk dosen pengampu di sini, saya memilih Bu Riris karena beliau terfokus kepada penjurusan instrumentasi medis. Di sini saya juga memilih penjurusan instrumentasi medis. Yang pertama-tama dimulai dari pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakangnya. Jadi latar belakang saya memilih judul ini dikarenakan gangguan mental atau gangguan kesehatan mental merupakan suatu kondisi medis yang mempengaruhi fungsi otak dan perilaku seseorang. Gangguan ini dapat menyebabkan perasaan cemas, ketakutan, sulit berkonsentrasi hingga dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Kondisi ini membutuhkan perawatan yang tepat dan didukung oleh pengelolaan tingkat kecemasan yang terkontrol dengan baik. Biofeedback adalah suatu metode pengobatan yang mengajarkan pasien untuk mengontrol reaksi emosional dan fisik atas stres melalui pengukuran respons biologisnya. Pada pengobatannya, gangguan kesehatan mental, biofeedback ini telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kecemasan pada pasien. Penggunaan biofeedback saat ini juga telah dirancang dalam bentuk mobile ataupun aplikasi kesehatan yang memungkinkan pasien untuk memantau perubahan biologisnya melalui online. Dalam hal ini, perancangan sistem monitoring tingkat kecemasan pada pasien dengan gangguan kesehatan mental menggunakan biofeedback sangat penting dilakukan. Sistem ini dapat membantu pasien untuk memantau keadaan emosional dan fisik mereka secara real time, serta mengontrol reaksi biologis mereka terhadap stimulus pemicu kecemasan. Dengan demikian, sistem monitoring ini dapat berpotensi membantu pasien mengurangi tingkat kecemasan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk rumusan masalah di sini saya rumuskan 5. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem monitoring tingkat kecemasan pada pasien dengan gangguan kesehatan mental menggunakan biofeedback. Dan yang kedua, apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan dalam sistem monitoring ini. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat mengukur tingkat kecemasan pada pasien secara akurat. Yang keempat, bagaimana sistem dapat membantu pasien mengontrol reaksi biologis mereka terhadap stimulus pemicu kecemasan. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas sistem monitoring ini dapat pada pasien ini dengan gangguan kesehatan mental. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sistem monitoring tingkat kecemasan pada pasien dengan gangguan kesehatan mental, menggunakan biofeedback dan menguji efektivitasnya pada pasien. Untuk manfaatnya sendiri, di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu memberikan solusi alternatif dalam mengatasi gangguan kesehatan mental pada pasien. Yang kedua, memperlihatkan efektivitas biofeedback dalam pengendalian tingkat kecemasan pada pasien dengan gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, merancang sistem monitoring yang efektif dan akurat pada pasien dengan gangguan kesehatan mental menggunakan biofeedback. Dan yang terakhir yaitu memberikan rancangan yang memungkinkan pasien untuk memonitor tingkat kecemasan mereka dalam waktu nyata dan membantu mereka mengelolanya dengan efektif. Untuk ruang lingkupnya sendiri, yakni penelitian ini diawali dengan studi literatur mengenai biofeedback dan pengobatan gangguan kesehatan mental serta sistem monitoring. Kemudian melakukan perancangan sistem monitoring dengan dibuatnya menggunakan biofeedback dan juga memastikan akurasi dan efektivitas pengukuran tingkat kecemasan pada pasien dengan gangguan kesehatan mental. Sistem yang dibuat meliputi hardware dan juga software. Terakhir, dilakukan pengujian efektivitas sistem ini pada pasien dengan gangguan kesehatan mental dengan standar yang ada. Kemudian untuk landasan teorinya sendiri di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Keduanya memiliki keterlibatan satu sama lain. Bila mana seseorang itu terganggu fisiknya, maka dia dapat dimungkinkan terganggu mental dan psikisnya. Begitupun hal sebaliknya. Sehat dan sakit merupakan kondisi biopsikososial yang menyatu dalam kehidupan manusia. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi yang dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar di komunitasnya, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan dan
menghasilkan sesuatu yang nantinya dapat bermanfaat bagi komunitasnya. Kemudian dapat dipahami jika individu berada di luar definisi tersebut, maka dimungkinkan dapat ditemukannya suatu kelainan yang disebut gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini menurut para ahli adalah keadaan di mana seorang mengalami kesulitan mengenai persepsinya tentang kehidupan, hubungan dengan orang lain, dan sikap terhadap dirinya sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2014 menjelaskan bahwa gangguan jiwa adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan mengenai terapi biofeedback. Terapi biofeedback merupakan terapi yang menampilkan informasi tentang target fisiologis sehingga dapat mengontrol proses melalui aktivitas mentalnya. Biofeedback ini menyediakan petunjuk stimulus sebagai penanda fisiologis, relaksasi, dan dapat meningkatkan kesadaran diri. Biofeedback ini didasarkan pada gagasan bahwa sistem saraf otonom bisa berada di bawah kontrol volunteer melalui pengkondisian operan. Menurut Sadok et al. Tahun 2015, biofeedback merupakan suatu metode pengobatan yang mengajarkan pasien untuk mengontrol reaksi emosional dan fisik atas stres melalui pengukuran respon biologisnya. Tujuan dari biofeedback ini adalah mengendalikan keadaan fisiologis yang dapat memperparah gejala gangguan kesehatan mental. Kemudian yang ketiga yaitu sistem monitoring. Sistem monitoring adalah suatu alat yang digunakan untuk mengamati suatu objek atau situasi dalam jangka waktu tertentu. Sistem monitoring ini dalam bidang kesehatan digunakan untuk memantau performa fisik pasien, termasuk monitoring tingkat kecemasan. Untuk monitoring tingkat kecemasan ini nantinya dapat berupa seperti angket to survei yang di dalamnya berisi pertanyaan yang bisa mengindikasikan orang atau pribadi tersebut itu mengalami gangguan kesehatan mental. Yang keempat yaitu teknologi mobile atau sekarang itu online. Teknologi mobile ini memungkinkan seorang untuk dapat mengakses informasi, melakukan tindakan pada suatu aplikasi secara fleksibel dari mana saja. Jadi bisa dilakukan tadi online tanpa harus bertatap muka. Kemudian inovasi teknologi mobile yang bekerja pada smartphone juga dapat dimanfaatkan dalam pemantauan kesehatan terapi biofeedback pada gangguan kesehatan mental. Kemudian masuk ke dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian ini. Jadi desain penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen yang melibatkan beberapa pasien dengan gangguan kesehatan mental. Pengukuran tingkat kecemasan dilakukan menggunakan sistem monitoring yang telah dirancang. Datanya diambil dalam jangka waktu tertentu dan kemudian dilakukan analisis statistik untuk menentukan efektivitas monitoring. Untuk jenis penelitian ini sendiri lebih menyondong ke arah penelitian kualitatif atau yang memprioritaskan kualitas bukan kuantitas. Kemudian yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu pasien yang mengidap gangguan kesehatan mental, dan untuk sampelnya dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah responden yang kurang lebih 30 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah sistem monitoring kecemasan menggunakan biofeedback. Alat yang digunakan sistem ini meliputi sensor fisiologis, hardware, dan juga softwarenya. Dan yang keempat yaitu analisis data. Data yang diperoleh dari sistem monitoring akan dihitung menggunakan program aplikasi statistik dan kemudian dijelaskan dalam bentuk grafik dan tabel. Data tersebut akan digunakan untuk analisis perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan sistem monitoring. Kemudian masuk ke bab 4 yaitu perkiraan dari hasil penelitian ini atau prediksi. Yang pertama yaitu rancangan sistem monitoring tingkat kecemasan pada pasien dengan gangguan kesehatan mental menggunakan biofeedback. Dari perancangan sistem monitoring ini akan terdiri dari dua komponen yaitu hardware dan software. Hardware ini meliputi sensor yang terhubung ke smartphone atau tablet, dan software ini terdiri dari aplikasi yaitu aplikasi pengukuran biofeedback dan aplikasi pengendalian kecemasan. Nantinya
pengukuran biofeedback ini dilakukan dengan pengambilan data secara fisiologis pada pasien seperti denyut jantung, tekanan darah, suhu kulit, dan sinyal elektromiografi atau EMG. Kemudian data ini akan diolah oleh aplikasi kecemasan atau aplikasi pengendali kecemasan yang nantinya akan menampilkan hasil pengukuran ke pasien. Aplikasi ini diberikan untuk membuat pasien mengatasi kecemasan dengan cara yang tepat dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu uji efektivitas sistem monitoring kecemasan pada pasien dengan gangguan kesehatan mental. Jadi pada pengujian efektivitas sistem ini, hasil penelitian akan menunjukkan adanya perubahan signifikan dari sebelum dan sesudah penggunaan sistem monitoring kecemasan. Terdapat peningkatan tingkat kepercayaan diri pasien dalam mengatasi masalah kecemasan mereka dan mereduksi rasa takut mereka. Untuk kenaikan yang signifikan ini nantinya mungkin akan terlihat bagaimana orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dan juga tidak dengan sangat jelas melalui jawaban-jawaban yang mereka pilih dalam angket atau survei yang diberikan dalam aplikasi, serta tingkat misalnya denyut jantung, tekanan darah, dan mungkin EMG yang nantinya bisa mengindikasikan juga orang tersebut mengidap gangguan kesehatan mental atau tidak. Sekian presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.